Ini sapi potong yang makan dedak fermentasi. Ini silase ya Pak ya, dari Tebon Jagung. Saya selalu bilang itu, kok mau-maunya bapak-bapak petani itu, peternak ya Pak ya, dikerjain sama sapi. Makhluk hidup yang derajatnya paling tinggi dikerjain sama ternak gitu kan. Gimana nggak dikerjain? Kemarin masih ada motor, lihat motor ya, Bu Novik senyum-senyum karena kemarin itu loh contohnya orang dikerjain sama sapi. Bawa karung, di depannya ada rumput, anaknya ada di belakang 3 orang. Jadi dia ngebelani, kalau orang Jawa bilang belani rumputnya supaya ndak jatuh. Dia nggak peduli anaknya jatuh apa enggak di belakang gitu kan. Karena dia tidak menggunakan sistem pengawetan. Ya sebetulnya jerami, hijauan itu semua bisa diawetkan dalam jangka waktu yang lama. Pada waktu surplus pakan, artinya pada waktu saat panen, musim hujan tuh kan banyak ya pakannya. Kalau kita bikin hay, kita jemur kan nggak ada matahari kalau musim hujan. Tapi kalau silase kita nggak peduli matahari, nggak perlu ada matahari. Jerami padi fermentasi nggak perlu matahari. Ya, jadi pada waktu panen kita chopper kita potong-potong ya. Kan sudah ada bantuan alat untuk chopper. Rumah pupuk di sini ada berapa Pak dikasih Pak? Ada 30 rumah pupuk Kabupaten Tasikmalaya. Oh tadi tahun 2000 ada 100-an? Nggak ada. 70-an Pak yang fungsi rumah pupuk ada berapa? Nah, sama, berarti kasusnya sama di Jawa Timur. Jangan khawatir bapak-bapak PPL sama. Oh, sama peternakan. Nah itu Pak, itu harusnya bergandeng tangan ya Pak ya. Yang punya rumah pupuk kan pertanian ya Pak ya. Tapi yang punya bahan baku, oh PSP ya Pak ya. Nah itu salah satu kejadian ya yang nanti kita bisa berkoordinasi di Tasikmalaya sehingga menjadi bermanfaat untuk semuanya. Pada waktu panen ini kita bisa manfaatkan untuk difermentasi kemudian kita simpan. Panen berikutnya itu bisa masih ada ya untuk makanan ternak. Jadi kita nggak dikerjain puasa-puasa nggak usah ngarit ya Pak. Puasa sudah lemes ngarit lagi. Ngaritnya nungguin asar gitu kan supaya nggak panas. Jadi nggak usah ngarit, kita sudah punya bahan pakan cadangan selama 1 musim tanam. Ketika panen lagi kita sudah numpuk makanan lagi. Ketika panen lagi sudah numpuk makanan lagi. Artinya apa? 1, tenaga kita jelas dihemat. Biaya jelas dihemat. Karena apa? Kalau pada waktu panen kan murah ya makanannya, makanan ternak. Tapi kalau pada musim kemarau ya Allah Pak, jerami padi 1 ikat kalau di Malang itu untuk sapi perah loh Pak, bukan untuk sapi potong. Itu dijualnya cukup mahal. Ada harganya jerami itu. Padahal untuk sapi perah, bayangkan sapi perah habis makan hijauan yang seger-seger ijo-ijo ya. Kalau kita mah lihat merah-merah, kalau hijau mah udah nggak laku ya Pak. Iya Pak, lihat merah 100 ribuan maksudnya. Kalau hijau kan 20 ribuan nggak laku, anak sekarang juga 20 ribuan, SMK nggak laku ya. Dikasih sangu 20 ribu, masa 20 ribu mak gitu, 50 ribu gitu. Oh 5 ribu ya Pak ya. Jadi bisa hemat biaya. Tapi sapi perah kalau sudah dikasih tadinya hijauan tiba-tiba dikasih jerami padi langsung anjlok Pak produk susu. Ketika dia anjlok, hal yang paling berat itu ketika kita mau naikkan lagi produksi susu. Kalau dia sudah anjlok, naiknya lagi susah. Apalagi masa kering, dikasih jerami langsung tiba-tiba gitu ya. Nanti naikkan lagi waktu produksi, waktu laktasi itu sulit sekali. Ya, nah itu kuncinya. Jadi pakan tuh kalau bisa ya tetap aja, tapi kita awetkan. Ya, saya pengalaman itu jerami padi, tapi dia jerami gandum ya. Sama Pak kayak kita juga sama, Tebon Jagung, dia rumput gajah gitu ya, dia silase. Warnanya kuning-kuning harum gitu kayak asinan Bogor. Ya sudah di kandangnya aja ditaruh gitu ya. Ya tiap hari kasih itu. Kalau musim dingin itu menjadi persoalan buat dia nyediakan pakan, sehingga dia kuncinya adalah pengawetan. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar-besar pakai silo gede-gede itu. Kalau kita nggak perlu pakai silo, nggak usah, nggak apa-apa. Plastik meteran itu kan banyak di sini ya. Ikat ujungnya, masukkan yang sudah dicampur, diikat lagi. Udah Bapak tumpuk aja. Awet dia sampai 4 bulan, 5 bulan panen berikutnya. Jadi kita ketahanan pakan ya Pak ya. Jangan ketahanan pangan aja. Ini untuk pupuk organik ya. Pupuk organik fermentasi cuma 1 minggu. Jadi enggak perlu lama-lama.
nggak perlu 21 hari, 14 hari. Kalau orang Jawa bilang kesuwen. Permintaan sudah banyak, pupuknya belum jadi, ya bingung, akhirnya belum jadi, belum matang, masukkan aja karung, jual. Cirinya pupuk sudah jadi itu bukan kering karena dijemur, tapi kering karena matang. Kalau kering karena dijemur, Bapak pegang begini, dibersihkan tangan kita, ya kita tinggal cium aja, kecut-kecut begitu berarti belum jadi, sudah belum matang. Itu kalau sholat udah nggak boleh. Bukan hanya baunya ya, masih nempel ya najis di situ. Ya. Terus kemudian kalau sudah matang gimana? Mau Bapak pegang, mau dimakan pun aman kalau pupuk organik itu kalau sudah jadi, sudah matang. Patogennya sudah tidak ada semua. Ya. Kalau nggak tega dimakan Pak, Bapak luka ya? Ada luka, borok gitu ya? Luka apa namanya? Bukan kebakar, luka karena jatuh atau apa gitu ya? Di pupur pakai pupuk organik aja. Itu bahan organik, dia nanti akan jaringan ikat dari kulit itu lama-lama akan tumbuh. Itu cirinya pupuk organik yang bagus, yang benar. Tapi kalau bikin sekarang jangan dicoba, jangan-jangan belum matang gitu. Nanti tambah E. coli masuk ke situ, salmonella masuk, itu tambah bengkak. Ini Pak, jadi dari perusahaan itu Kujang, kerjasama dengan Kujang mereka, peternakan sapi potong itu. Yang ini peternakan sapi perah. Beda antara sapi potong dengan sapi perah, konsistensi kotorannya. Tapi ada caranya. Kalau nggak ada plester kayak begini, Bapak cukup bata aja ditaruh 1, 2, 3, 4, 6 kalau perlu pakai gedek. Kotorannya ditaruh di atasnya, ditiriskan. Air tirisannya jangan dibuang, karena air tirisan itu pupuk organik cair yang sangat bagus kualitasnya. Tetapi kuncinya harus kita fermentasi ya Pak ya, karena di situ masih ada bahan perusak baik CH4 maupun NH3 yang berlebihan. Jadi kita fermentasi, kita rubah menjadi pupuk organik. Yang ini gapoktan Pak. Kalau gapoktan itu lebih dari 100. Sampai kadang-kadang gapoktan mana yang sudah berproduksi cuma saya catat aja. Jadi kalau ada pertanian organik di mana nggak punya pupuk, saya tinggal kalau Pak Ivan kemarin Kerawang nggak punya pupuk organik, waduh kalau saya kirim dari Malang biayanya lebih mahal daripada harga pupuknya. Kalau di Jawa Timur insya Allah nggak masalah, karena sudah ada titik-titik rumah pupuk yang kita dampingi Pak untuk memproduksi pupuk organik. Ada satu rumah pupuk 1 bulan sudah menghasilkan 80 ton. Udah kaya raya. Tadinya pakai mobil pickup, sekarang pickupnya sudah tambah Avanza. Berarti kan ada mobil kantornya. Pickupnya tinggal nambah. Saya bilang kenapa beli Avanza, harusnya beli pickup 2, saya bilang gitu. Ngangkut pupuknya. Ini gapoktannya, jadi kita dampingi sampai dia analisis kimianya. Jadi dari mulai makro, mikro mineralnya, CN rasionya apa segala macam kita bikinin Pak. Karena kalau mau masuk dinas, mau istilahnya lelang ya Pak ya, kan harus ada speknya. CN rasionya harus standar SNI ya, 10 sampai 25 ya Pak ya. C-nya harus berapa, N-nya harus berapa, kita menganalisiskan. Di labelnya ini, di sininya ada, di labelnya tuh ada komposisinya mereka, sehingga dia bisa lolos lelang. The line, I'm about to make another mistake, and even though I try